Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Telah terjadi kasus pembunuhan berencana menggunakan seblak yang telah diracuni. Diduga terdapat 3 tersangka, yaitu AF, TR, dan RR, dan 1 orang korban yang ternyata adalah keluarga dari AF, yaitu MD. Dikabarkan motif dari ketiga tersangka berbeda. TR memiliki motif dendam terhadap jabatan MD di perusahaan Nurlatif Entertainment. Korban MD yang baru saja bekerja selama kurang lebih 6 bulan tewas karena dendam oleh pelaku TR yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Dikarenakan kedudukan di perusahaan Nurlatif Entertainment yang lebih tinggi. Sementara pelaku AF diduga memiliki dendam karena tidak mendapatkan hak warisan, dan pelaku RR diduga hanya dibayar dari kedua pelaku yang lainnya untuk memperlancar tindakan. Saat ini salah satu rekan saya sudah berada di Pengadilan Negeri Cibinong. Selamat siang Sofania. Selamat siang Alma. Baik, saat ini saya sedang berada di lokasi Pengadilan Negeri Cibinong. Saat ini di belakang saya sedang ramai mempersiapkan sidang pidana pembunuhan berencana terhadap korban berinisial MD yang dilakukan oleh ketiga orang tersangka yang ternyata adalah kerabat korban. Perkiraan untuk sidang dimulai dalam 5 menit lagi. Bagaimana hasil keputusan hakim nanti akan saya kabarkan kembali. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Kamis tanggal 2 Mei 2024, persidangan akan dimulai. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Persidangan atas terdakwa Ariel Franciscus Huta Balian, Rizky Renata Ramadan, Dr. Rasya Ramadan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para terdakwa sehat semua? Sehat. Kalau begitu, karena para terdakwa keadaan sehat semua, sidang dilanjutkan dengan menanyakan identitas masing-masing terdakwa dan didengarkan baik-baik. Apabila identitasnya tidak benar atau tidak pas, maka disampaikan ya para terdakwa. Baik. Yang pertama, atas nama Ariel Franciscus Huta Balian, berumur 28 tahun, bertanggal lahir di Bekasi 28 Januari 1996, berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Perumahan Ciriung Cemerlang Blok P nomor 311, beragama Katolik, berkebangsaan warga negara Indonesia, bekerja sebagai HRD, berpendidikan tamat SMA. Apakah benar semua? Benar semua ya. Good. Terdakwa atas nama Rizky Renata Ramadan, umur 26 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 7 November 1998, jenis kelamin laki-laki, alamat Perumahan Pabuaran Asri 2 Blok C nomor 320, beragama Islam, berkebangsaan warga negara Indonesia, bekerja sebagai karyawan swasta dan berpendidikan tamat SMA. Apakah benar? Terakhir, terdakwa atas nama Dr. Rasya Ramadan, berumur 27 tahun, tempat tanggal lahir Surabaya 11 November 1997, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Perumahan Gerinda Blok K nomor 68, beragama Islam, berkebangsaan warga negara Indonesia, bekerja sebagai karyawan swasta dan berpendidikan tamat SMA. Benar? Benar. Baik, kalau begitu, para terdakwa sekalian ditahan sejak kapan? Sejak tanggal 27 April 2000 berapa? 2024. Oke, sebelumnya apakah para terdakwa sudah menerima surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah. Hubungan para terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan penuntut umum dengan pasal yang ancamannya di atas 9 tahun atau lebih. Apakah para terdakwa mempunyai penasihat hukum untuk mendampingi para terdakwa dari persidangan pertama sampai dengan pembacaan putusan majelis hakim? Kami ada penasihat hukumnya yang Baik, kalau begitu kepada penasihat hukum para terdakwa silakan duduk di tempat yang telah disediakan.
penasihat hukumnya terdakwa? Benar. Baik, kalau begitu silakan penasihat hukum menunjukkan surat kuasa dan kepada penuntut umum bersama maju ke depan. Baik, selanjutnya silakan kepada penuntut umum membacakan surat dakwaannya dan terdakwa beserta penasihat hukum yang mendengarkan baik-baik. Baik, terima kasih yang mulia atas kesepakatannya. Saya izin membacakan identitas lengkap para terdakwa. Yang pertama, Ariel Francescus Hutabalyan, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Bekasi, 28 Januari 1996, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Perumahan Ciriung Cemerlang, Blok P, nomor 311, agama, Katolik, pekerjaan HRD, pendidikan SMA. Yang kedua, nama lengkap, Rizky Renata Ramadan, umur 26 tahun, tempat tanggal lahir Bogor, 7 November 1998, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, dan tempat tinggal di Perumahan Pabuaran Asri, 2, Blok Y, nomor 320, beragama Islam, dan pekerjaan karyawan swasta. Yang terakhir, nama lengkap, Teguh Rasya Ramadan, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Surabaya, 11 November 1997, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Belinda, Blok K, nomor 420, agama Islam, dan pekerjaan karyawan swasta. Penahanan dan catatan penanganan. Ditahan oleh penyidik Polres Bogor, Haikal Asy'ari dan Fardan Hasibuan. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum Tiara Andriani Maritina Nanggalan dan Firmi Amanda Sinaga. Ditahan oleh penuntut umum Tiara Andriani Maritina Nanggalan dan Firmi Amanda Sinaga. Ditahan oleh majelis hakim Jasil Keiko Maya Sirait, Nur Aini Dwi Agustin Prasetyani, dan Yeriko Nendorban. Baik, saya izin membacakan kronologi kejadian. Pada hari Sabtu 20 April 2024, para terdakwa berkumpul di warung sebelah kids milik terdakwa Rizky Renata. Kemudian menyusun rencana untuk pembunuhan terhadap korban, terdakwa Teguh Rasya memberi racun kepada terdakwa Rizky Renata. Lalu Teguh Rasya pergi. Kemudian Ariel memesan seblak, lalu pergi. Setelah itu terdakwa Rizky Renata meminta tolong kepada saksi Rizka untuk memasak seblak. Saat saksi Rizka pergi untuk meletakkan wajan, pada kesempatan tersebut, terdakwa Rizky Renata memberi racun ke seblak yang telah disiapkan. Setelah itu, terdakwa Rizky Renata memberikan seblak tersebut ke jasa pengiriman makanan untuk diantar ke rumah korban Muhammad Daffa. Setelah sampai di rumah korban, Ariel mengambil pesanan tersebut kemudian diberikan kepada Muhammad Daffa di kamarnya atas perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Bagaimana para terdakwa dan penasihat hukumnya bisa menerima atau tidak keberatan untuk membacakan surat dakwaan tersebut? Kami tidak keberatan yang mulia. Baiklah, kalau gitu untuk para terdakwa silakan pindah duduk ke tempat duduk penasihat hukum. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian. Diberi kesempatan dari penuntut umum untuk memanggil para saksi. Kepada saksi Rizka Rahma Aulia dan Muzafir Maya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, saya mau membacakan kelengkapan identitas kalian. Apabila ada kekurangan atau ada yang salah, harap disampaikan oleh para saksi. Yang pertama, atas nama Rizka Rahma Aulia, berumur 23 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 5 Februari 2001, berjenis kelamin perempuan, berkebangsaan warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nawawi RT 5 RW 1, beragama Islam dan bekerja sebagai karyawan swasta. Benar? Yang kedua, atas nama Moza Afni Maya, berumur 22 tahun, tanggal lahir 20 Juni 2001, berjenis kelamin perempuan, berkebangsaan warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Fisar 1, beragama Islam dan bekerja sebagai karyawan swasta. Apakah benar? Baik, sebelumnya, apakah para saksi sekalian kenal dengan para terdakwa sebelum peristiwa atau kejadian tersebut? Silakan, Pak Rizka. Kenal dan hanya sebagai rekan kerja. Bagaimana kejadian itu? Kenal dan hanya sebagai rekan kerja. Selanjutnya, apakah para saksi bersedia untuk disumpah dalam menyatakan keterangannya? Saya bersedia. Baik, kalau gitu silakan untuk penjaga sidang membantu para saksi untuk melaporkan sumpah.
Allah. Demi Allah, Sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Pada para terdakwa, dimohon untuk memperhatikan dan apabila ada keberatan dapat disampaikan setelah pertanyaan-pertanyaan selesai ditanyakan kepada para saksi. Mengerti? Baik, yang mulia. Silakan kepada penuntut umum untuk membuktikan surat dakwaannya terlebih dahulu untuk bertanya kepada para saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Baiklah, saksi sudah disumpah, jadi tolong berikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi dengar, lihat, dan alami. Apakah keterangan saksi dalam berita acara penyidik yang sudah ditandatangani oleh saksi sendiri benar semuanya? Yang mulia, sementara dari kami pertanyaan cukup dulu. Baik. Untuk para saksi sudah berapa lama untuk mengenal terdakwa? Sudah 3 tahun yang mulia, dia bekerja sebagai pengusaha toko sebelah yang bernama Sebelah. Sudah 3 tahun. Baik. Apa yang saksi ketahui tentang kejadian ini? Jadi saat saya telah selesai memasak pesanan atas nama Ariel, saya langsung menaruh makanannya di meja packing untuk di-pack oleh Moza dan diantar ke rumah Ariel. Lalu saya menerima pesanan dari kirimata, lalu saya mengantarkan ke rumah Ariel, lalu Ariel sendiri menerimanya. Lalu saya pergi untuk mengambil pesanan lain dan pada saat saya melewati rumah itu, saya mendengar suara. Disebutkan bahwa di sini ada barang bukti berupa rekaman CCTV di dalam handphone. Untuk para saksi, penuntut umum, para terdakwa serta penasihat hukum yang silakan maju ke depan. Dan untuk barang bukti yang mau dibawa. Baik, mohon diperhatikan. Baik, silakan semuanya bertempat dulu. Kepada para saksi, apakah isi rekaman CCTV di dalam handphone benar? Benar yang mulia. Betul. Silakan kepada para saksi hukumnya, apakah ada pertanyaan atau tidak? Bagi kami cukup yang mulia. Bagaimana para terdakwa atas keterangan para saksi tersebut? Ada keberatan atau tidak? Benar, dan tidak ada keberatan sama sekali. yang mulia. Baiklah, terima kasih kepada para saksi yang telah hadir dan memberikan keterangan di persidangan. Silakan melanjutkan aktivitas yang ada di luar sana. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan para terdakwa. Harap para terdakwa kembali ke kursi di tengah. Baik, dalam pemeriksaan para terdakwa tidak dilakukan penyumpahan sebagaimana KUHP, akan tetapi berikanlah keterangan yang benar dan sebenar-benarnya. Bisa para terdakwa? Baik. Bagaimana dengan dua terdakwa ini bisa? Baik, pertanyaan pertama. Untuk masing-masing terdakwa, apa maksud dan tujuan kalian atas perbuatan ini? Silakan kepada terdakwa Adil. Saya melakukan karena saya memiliki dendam dalam diri saya yang mengantar kulit dengan warisan yang mulia. Selanjutnya kepada terdakwa Rashid. Terdakwa Rashid. Saya melakukan
Coba mohon diulang, apa maksud dan tujuan terdakwa untuk melakukan kejahatan untuk melakukan perbuatan tersebut? Saya melakukannya karena saya jadi dengan dia yang lebih sukses karirnya di kerjaan, padahal saya lebih lama yang muda. Berarti karena iri. Iya. Baik, selanjutnya kepada terdakwa Rizky. Saya hanya diberi bayaran untuk melancarkan prosesnya yang mulia. Hanya diberi bayaran. Lantas mengapa ketika hanya dibayar, kamu bersedia untuk membunuh seseorang? Karena bayarannya lumayan besar bagi saya yang mulia. Seberapa besar kalau boleh saya tahu? Mungkin cukup untuk membayar semua kebutuhan hidup saya. Selanjutnya, apakah kalian dalam keadaan sadar dalam melakukannya dan tahu akibat atas perbuatan kalian di kemudian hari? Terdakwa Arif. Ya, kami melakukan dalam keadaan sadar dan siap menerima resiko atas perbuatan kami tersebut. Terdakwa Rasyid. Kami sadar atas perbuatan kami tersebut. Terdakwa Rizky. Ya, kami melakukannya secara sadar dan saya siap menerima resiko perbuatan tersebut. Apakah para terdakwa merasa bersalah atas perbuatan ini? Ya, saya merasa bersalah. Baiklah, apakah dari para hakim anggota, penuntut umum dan penasihat hukum akan mengajukan pertanyaan lagi? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Begitu, pemeriksaan pembuktian telah selesai, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Silakan penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Baik, terima kasih yang mulia. Tuntutan menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana turut serta membantu pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing selama 20 tahun dan dikurangi selama para terdakwa ditahan sementara. Menetapkan para terdakwa ditahan dan menyatakan barang bukti dikembalikan kepada toko sebelah Kids melalui saksi Rizka Rahmaulia dan Mecah Maya. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000. Silakan kepada para terdakwa dan penasihat hukum yang menyampaikan pembelaannya. Yang mulia, kami memohon keringanan. Yang pertama, terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya. Yang kedua, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya proses persidangan. Yang ketiga, terdakwa belum pernah dihukum. Dan yang keempat, terdakwa bersedia untuk dirubah dan merubah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat. Silakan penuntut umum untuk menanggapi atas pembelaan para terdakwa maupun penasihat hukumnya. Kami tetap pada tuntutan yang mulia. Lalu silakan untuk penasihat hukum untuk menanggapi atas tanggapan penuntut umum. Kami tetap pada pembelaan yang mulia. Yang benar. Apakah para terdakwa maupun penasihat hukum dan penuntut umum siap untuk mendengarkan putusan? Kami siap yang mulia. Baik. Putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengingat pasal 340 KUHP, junto pasal 55 yang ke-1 dan junto pasal 56 KUHP dan KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan, mengadili 1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membantu pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan tunggal. Kedua, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 tahun. 3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan para terdakwa ditahan. Yang kelima, menyatakan barang bukti berupa rekaman CCTV dikembalikan kepada toko sebelah Kids melalui saksi Rizka Rahmaulia dan Mozi Akimaya dan barang bukti berupa racun dimusnahkan. 6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Jasa Jokmaya Sirait sebagai Hakim Ketua, Yeriko Nainggolan dan Nuraini B. Agusin Prasetya sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari itu dan tanggal itu. Juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota, dibantu oleh Penzia Sekarang Madani sebagai panitia pengganti, dihadiri oleh Tiara Anggriani, Marito Nainggolan dan Firly Amanda Sinaga sebagai penuntut umum dan para terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Silakan kepada para terdakwa maupun penasihat hukumnya
dan penuntut umum untuk mengambil sikap, yaitu apakah menerima putusan atau menolak dengan menyatakan upaya hukum banding atau pikir-pikir waktunya selama 7 hari ke depan sebagaimana undang-undang yang mengaturnya. Kami menerima putusan tersebut yang mulia. Kami menerima putusan tersebut yang mulia. Baik. Para terdakwa maupun penasihat hukumnya dan penuntut umum menyatakan menerima putusan ini, maka persidangan telah selesai dan ditutup. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Sekian dan terima kasih. Selamat siang pemirsa. Pada saat ini saya akan bertanya kepada salah satu penuntut umum bagaimana mengenai hasil sidang hari ini. Baik, kepada Ibu Tiara Nainggolan, bagaimana hasil sidang hari ini? Baik, untuk hasil sidang hari ini cukup memuaskan dan juga berjalan dengan lancar. Meskipun hasilnya, tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum tidak bisa sepenuhnya terpenuhi, namun keputusan dari majelis hakim masih bisa kami terima dan hasilnya cukup memuaskan. Baik, terima kasih. Sekian dari Pengadilan Negeri 1 Cibinong, Syafania Merkalonika, Tensik Produsen melaporkan. Sekian berita hari ini, Tensik News mengabarkan.